Bluey mungkin terlihat seperti acara anak-anak yang sederhana, tapi jika kamu memperhatikan dengan seksama, sebenarnya ada banyak sekali detail tersembunyi di berbagai episode. Mari kita lihat beberapa detail tersembunyi yang mungkin kamu lewatkan. Di episode Sleepy Time, mimpi Bingo sebenarnya terhubung dengan cerita pengantar tidur yang dibacakan ibunya sebelumnya di episode itu. Sebelum tidur, Chili membacakan dua buku berbeda untuk Bingo. Satu tentang tata surya, dan satu lagi tentang hewan-hewan yang menetas dari telur. Saat Bingo tertidur, mimpinya menjadi gabungan dari kedua cerita itu. Dalam mimpinya, Bingo menetas dari bumi, seperti anak ayam yang keluar dari telur. Kemudian, mainan floppy miliknya menetas dari bulan dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, Bingo berkelana melintasi luar angkasa menjelajahi planet-planet yang terhubung dengan buku yang dibacakan Chili sebelumnya. Ini adalah detail kecil, tapi menunjukkan bagaimana imajinasi Bingo memadukan cerita-cerita yang ia dengar sebelum tertidur. Seperti yang kita tahu, Jean-Luc berbicara dalam bahasa Prancis. C'est très beau. Dalam episode camping, Bluey dan Jean-Luc tidak bisa saling memahami bahasa satu sama lain, tapi mereka tetap bisa bermain bersama dan menjadi teman. Itulah salah satu alasan mengapa episode ini begitu berkesan. Tapi ada detail keren di sini. Jika kamu menonton episode ini dalam versi Prancis dari acara tersebut, bahasanya sebenarnya dibalik. Bluey berbicara dalam bahasa Prancis, sedangkan Jean-Luc berbicara dalam bahasa Inggris. Lah, kita butuh sesuatu untuk dimakan. Kita mungkin bisa menanam seperti... Ini adalah cara cerdas untuk mempertahankan ide dua anak yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dan ada satu detail kecil lagi tentang Jean-Luc. Dalam episode Bingo, saat Bingo berada di ruang bermain, kamu bisa melihat gambar Bluey dan Jean-Luc di dinding. Itu adalah detail kecil di latar belakang yang menunjukkan betapa berharganya persahabatan yang dijalin Bluey selama perjalanan berkemah. Sekarang, detail berikut ini benar-benar lucu. Dalam episode Bedroom, di awal episode, ada cicak lengket ungu yang menempel di dinding di ujung lorong. Tapi jika kamu memperhatikan dengan saksama, ada sesuatu yang menarik terjadi pada cicak itu sepanjang episode. Saat kedua gadis itu membagi boneka-boneka mereka, cicak itu mulai terlepas dari dinding untuk pertama kalinya. Lalu, saat Chili memergoki Bingo mendorong rak buku mini, cicak itu sudah lebih turun dari sebelumnya. Dan di akhir episode, saat mereka meninggalkan kamar baru Bluey, cicak itu sudah benar-benar jatuh dari dinding dan mendarat di tanaman di ujung lorong. Itu adalah detail kecil di latar belakang yang perlahan berubah sepanjang episode. Seperti yang sudah kita ketahui, para pembuat acara ini suka menghubungkan beberapa episode satu sama lain. Dan di episode Army, saat Rusty dan Jack bermain sebagai tentara, ada episode lain yang juga berlangsung pada saat yang sama yang mungkin kamu lewatkan. Tepat saat Jack diperkenalkan kepada Calypso, jika kita melihat ke latar belakang, kita bisa melihat Bluey dan Chloe. Dan mereka sedang memainkan permainan yang sama seperti yang mereka mainkan di episode The Adventure. Jadi mungkin kedua episode ini terjadi di garis waktu yang sama. Di mini-minisode Alongside, ada detail kecil yang mungkin tidak ada yang menyadarinya. Saat Honey dan Bluey sedang sarapan, mereka berdua mengambil sereal. Tapi jika kita melihat kotak sereal milik Bluey, itu yang paling mencolok. Jika kamu berasal dari Amerika, maka kamu mungkin tahu bahwa sereal ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Namanya Fruit Loops, dan sepertinya Bluey sangat menyukai sereal ini. Tapi Bandit tidak ingin dia memakannya. Kami tidak menyalahkannya karena sereal ini mengandung banyak gula. Seperti yang kita tahu, sebelum Cornelius bertemu dengan Ibu Terrier, dia dulu sering berkencan dengan banyak gadis. Dan salah satu gadis itu adalah yang pertama kali kita lihat di episode Quiet Game. Tapi hal menarik tentang dia adalah, sejak episode ini, kita sudah melihatnya 3 kali di 3 episode yang berbeda. Pertama adalah episode Dance Mood. Di sini dia bersama seekor anjing lain yang juga memakai kacamata hitam. Dan di episode Promises, saat adegan di taman bermain, ketika Bluey dan Bingo sedang pergi bermain, dia berdiri di jalan sambil berbicara dengan pria yang menjual paket listrik lebih murah itu. Ingat ya? Itu adalah karakter yang sama yang menekan bel rumah keluarga Hiller di episode Sheepdog. Dan akhirnya, di episode Sirkus, ketika semua karakter pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin komunitas mereka, kita bisa melihat dia lagi, sedang mengobrol dengan rekannya di pojok. Sepertinya dia sedang berkampanye untuk kandidat yang memakai biru. Pada awalnya, hampir semua penggemar Bluey mengira Bluey adalah anak laki-laki. Tapi kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya dia adalah anak perempuan. Tapi tahukah kamu, ada cara yang sangat mudah untuk membedakan karakter laki-laki dan perempuan di Bluey? Cara pertama adalah hampir semua karakter laki-laki, kecuali beberapa, memiliki tubuh yang sedikit lebih lebar dibandingkan karakter perempuan. Sebagai contoh, mari kita lihat Chili dan Bandit. Kita bisa melihat bahwa Bandit memiliki tubuh yang jauh lebih lebar dibandingkan Chili.
Cara lain yang bisa kita gunakan untuk membedakan laki-laki dari perempuan adalah cara karakter-karakter tersebut duduk. Misalnya, karakter perempuan dalam acara ini selalu duduk dengan kaki lebih rapat, sedangkan anjing jantan selalu duduk dengan kaki agak terbuka. Dan ketika para perempuan bermain pura-pura menjadi anjing jantan, mereka duduk dengan cara yang sama seperti karakter laki-laki. Ketika Bingo menyamar sebagai pria dengan kumis, dia duduk dengan cara yang benar-benar berbeda dari biasanya, menunjukkan bahwa dia sedang meniru seorang pria. Detail yang menarik, bukan? Dalam episode TV Shop, kita melihat Cornelius menjemput Winton dari sekolah. Dan di kaca belakang mobil Cornelius, kita melihat semacam gambar tapi tidak jelas. Tapi nanti di episode itu, kita melihat mobilnya lagi diparkir di apotik. Dan kita bisa melihat gambarnya dengan lebih jelas. Dan di gambar itu, kita bisa melihat ada seorang anak, seorang pria dewasa, dan di tempat seharusnya ada karakter lain, terlihat seperti seseorang mencoba menghapusnya. Detail ini pada dasarnya mengisyaratkan bahwa orang tua Winton sudah bercerai. Dan juga, tahukah kamu bahwa Cornelius bertemu ibu terrier untuk pertama kalinya di episode yang sama? Segala hal tentang Bluey sudah sangat dikenal, bahkan genom taman mereka pun punya penggemar sendiri. Dan di antara para genom itu, Jeremy mungkin adalah favorit para penggemar. Dan jika kamu memperhatikan dengan seksama episode desain, maka kamu akan ingat bahwa Jeremy yang kita cintai dan kasihi, yang sudah lama menderita, ditendang oleh Frisky saat dia sedang bertengkar dengan Redley di telepon. Dan saat dia menendang nom malang itu, kita bisa melihat ada retakan kecil di kepalanya. Tapi tahukah kamu bahwa retakan itu bukan karena tendangan Frisky, melainkan dari salah satu episode sebelumnya? Yah, benar sekali. Meskipun Frisky bersikap agresif terhadap genom taman yang malang itu, kita bisa melihat bahwa bahkan sebelum kejadian ini, dia sudah rusak. Berikut detailnya. Ini adalah referensi langsung ke episode Backpackers. Di episode itu, Bluey dan Bingo sedang bermain sambil berpegangan pada Bandit. Namun saat mereka melakukan itu, kita melihat Jeremy yang malang jatuh ke tanah dan salah satu bagiannya terlepas begitu saja, membuktikan bahwa topi keramiknya benar-benar pecah pada saat itu. Jadi, Chili pasti telah mengelemnya kembali setelah itu. Tapi kamu masih bisa melihat retakannya bahkan setelah diperbaiki. Sekarang mari kita bahas beberapa detail tersembunyi di episode surprise. Di episode saat Bluey dewasa mengunjungi Chili dan Bandit, kita bisa melihat banyak bingkai foto di dalam rumah. Dan di salah satu bingkai, kita bisa melihat Bingo. Dan jika kamu melihat latar belakang foto itu, kamu bisa melihat Pulau Paskah. Kalau kamu belum tahu, Pulau Paskah adalah salah satu destinasi paling populer bagi orang-orang yang tertarik pada arkeologi. Dan karena kita tahu bahwa segala sesuatu di Bluey punya makna, ini sangat mungkin berarti bahwa Bingo mengikuti jejak Bandit dan menjadi seorang arkeolog sama seperti dia. Dan di bingkai foto lainnya, kita bisa melihat seluruh keluarga Hiller dalam gambar itu. Dan sepertinya foto ini diambil saat wisuda Bluey, karena di foto itu, kita bisa melihat Bluey memegang ijazahnya dan mengenakan topi wisuda. Tahukah kamu bahwa Bluey adalah ahli merajut? Di episode Curry Quest, kami melihat sebuah detail kecil. Di episode itu, kita bisa melihat Bluey dan Chili duduk bersama. Mereka berdua sedang merajut sesuatu. Dan di episode yang sama, Bandit terlihat sedang bepergian jauh dari rumah. Dan ternyata dia pergi selama 6 minggu. Kemudian, di episode itu, kita bisa melihat Bandit sedang melakukan panggilan video dengan Chili dan anak-anak perempuan. Dan selama panggilan itu, Bluey menunjukkan kepada Bandit apa yang sedang dia dan ibunya buat. Tapi bagian yang menarik adalah ketika Bandit kembali dari perjalanannya, anak-anak perempuan Hiller pergi ke bandara untuk menjemputnya. Sekarang, apakah kalian semua menyadari bahwa Bluey memakai shawl dengan warna yang persis sama seperti yang dia dan ibunya buat? Jadi ini berarti para karakter tetap melanjutkan hidup mereka meskipun kita tidak melihat mereka di layar. Dan juga kita harus bilang bahwa Bluey sangat pandai merajut. Di episode Granddad, kita jadi tahu sedikit lebih banyak tentang masa kecil Chili. Sebenarnya dia dulu sering bermain di tempat ini saat masih anak-anak. Nah, saat Chili dan putri-putrinya mulai lomba mengejar kakek di salah satu pohon, kita bisa melihat nama Chili tertulis di salah satunya. Jadi karena alasan ini, kami percaya bahwa Chili juga cukup nakal saat dia seumuran Bluey dan Bingo. Dan tentu saja dia memutuskan untuk menandai wilayahnya. Pada titik ini, sebagian besar dari kita sudah tahu tentang detail plat nomor mobil Hiller, di mana 419 berarti nuansa warna biru dan HLR berarti Hiller. Jadi pada dasarnya Blue Hiller. Tapi tahukah kamu ada plat nomor lain dengan angka yang bahkan lebih menarik? Misalnya, plat nomor ibu terrier pada dasarnya mengeja terrier. Tapi plat nomor paling lucu adalah milik Bella. Kalau kita lihat plat nomornya, itu menyeja terlalu banyak anak, yang pada dasarnya mengacu pada 9 anaknya. Jadi itulah beberapa detail tersembunyi yang mungkin kamu lewatkan.
Dan seperti biasa, kita akan bertemu lagi di video berikutnya.